بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semuanya ya, para ustadz, mungkin yang saya hormati para guru di sini, Ustadz Junaidi, admin dan seluruh pengurus Arsy dan anggota Arsy semuanya. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan peristiwa kemarin ya. Hal ini menyangkut pembajakan nomor WA dan seluruh perangkat di HP saya ya. Ternyata teman-teman sekalian, tidak bisa disepelekan terkait dengan apa yang di-share oleh hacker kemarin terkait dengan APK undangan atau sejenisnya. Ternyata dampaknya sangat luar biasa, sehingga saya meminta tolong sama teman yang ahli, masih kewalahan, dan saya akhirnya kegerai minta bantuan untuk diblokir nomor saya, pengajuan lah ya, kalau memang 6 hari nanti nomor HP tidak bisa diambil alih oleh saya yang punya, selaku yang punya, maka nomor WhatsApp saya yang Abu Alia 909 itu akan diblokir. Teman-teman sekalian, perlu saya himbau, kalau teman-teman kemarin mendapatkan pesan di grup ini APK undangan atau sejenisnya yang mungkin bukan dari saya juga, saya harapkan ya langsung mengamankan seluruh mobil banking, terutama ya, mengamankan seluruh dana di mobil banking atau mengalihkan dana-dananya di mobil banking, backup ya. Mungkin yang suami mengarahkan dananya ke mobil banking istrinya gitu ya. Hal ini dikarenakan hacker ini sebetulnya mengincar mobil banking ya. Mobil banking kita ini akan segera dirusak sistemnya lalu dikuasai ya. Pada hakikatnya cara ini sebetulnya kalau kita lihat di YouTube itu sangat luar biasa ya. Tapi apa yang terjadi di saya ini, saya rasa sungguh mengerikan juga ya. Bukan WhatsApp saja ya teman-teman sekalian, hati-hati. APK yang sampean sudah klik mungkin ya, mungkin saudaraku semua sudah klik, itu ternyata aplikasi pengunduhan cloning dari HP kita. Alias ketika kita sudah mengeklik ya, kita sudah mendownload APK itu, ternyata dia akan mengumpan balik seluruh data handphone kita, tapi secara berkala. Gitu ya teman-teman sekalian. Ini kejadian terjadi pada saya ya, berkala. Hal yang pertama yang diraih itu adalah mobil banking. Ya, ternyata ketika kita ngeklik APK tersebut tidak ada di sistem luar dari HP kita. Misalkan kayak PDF itu kelihatan di dashboard file kita, atau ketika download aplikasi itu tidak diketahui gitu loh ya. Dan ini sangat sulit menemukan. Bahkan saudara kita yang hacker aja sulit menemukan kalau boleh bahasa mereka ini tuyul gitu loh ya. Tuyul sistem gitu ya. Artinya robot tuyul ini agak sulit ditemukan di aplikasi manapun. Dia akan menyusup sesuai dengan
yang disuruh penyuruhnya gitu loh. Ya, dia akan mengeracuni HP kita, akan ditempatkan di satu sistem yang kita tidak bisa mendeteknya lalu menghapusnya, itu tidak bisa. Selain solusinya memang reset. Ya, teman-teman sekalian, solusinya hanya reset, tidak ada solusi karena dia tidak terdetek sebagaimana file-file yang lainnya. Ini pengalaman, ya. Waktu kemarin itu memang bisa diambil alih WA saya, dan beberapa jam itu bisa diambil alih dan diamankan juga, 2 langkah, dan udah diamankan semuanya lah, seluruh m-banking, rekening, semuanya sudah kita amankan semuanya. Ternyata teman sekalian, para ustadz ya, ini tidak cukup. Ternyata sistem tuyul sistem tadi, ya, perangkat tuyul tadi masih berjalan memberikan informasi, dan dia bisa mengakses akun kita, akun Gmail kita yang tersambung di m-banking dan mobile banking yang lainnya. Pokoknya tersambung seluruh perangkat seperti Shopee, Dana, itu bisa tersambung. Ya, ini kejadiannya. Kemarin kronologinya, kejadiannya adalah saya mendapatkan undangan memang dari salah satu ustadz. Kemungkinan dia sudah ke-hack juga. Saya klik, ya kan? Saya nggak sadar, saya nggak paham terkait dengan itulah ya. Lalu sehabis saya klik, itu sorenya langsung seperkian menit atau seperkian jam itu saya dibombardir terkait dengan pesan messenger, ya, pesan messenger lah ya. Pesan messenger ini dibombardir, entah itu dari aplikasi ini, aplikasi itu yang kita yang sudah ada di perangkat kita. Nah, ketika saya nggak gubris, ya, dia menunggu lengahnya kita untuk mentransfer. Ya, ketika dia sudah menguasai HP kita minimal 50%, dia bisa mengkloning, dan ketika kita transfer, dia bisa melihat PIN diri kita, merekam aktivitas kita di HP itu. Nah, dengan itulah ketika sistem kita misalkan dikacau, misalkan ya, kita fokus terhadap dikacau, kita ini akhirnya saya mau transfer lagi nggak bisa gitu deh. Artinya dia juga ingin melakukan pengambil alihan gitu. Dengan jalan apa? BRI yang asli itu, karena sistemnya itu mobile bankingnya itu ada login ya, ada login terus, akhirnya kan ada safety, sistem safety, mode safety. Akhirnya dari mode safety itu ya, kita gugup kan gitu ya biasanya, lalu meminta lupa password atau yang lainnya lah, biasanya gitu. Karena terus terang HP kita itu sudah tidak, mobile banking kita tidak bisa diakses. Disebabkan tadi link dua-duanya kita klik. Yang pertama APK-nya, yang kedua adalah link safety yang mengaku safety, karena kita dibombardir dari segala penjuru gitu ya. Artinya kita juga kebingungan gitu. Lalu ya kita salah 3 PIN, ada tulisannya blokir. Ya menurut saya sendiri mungkin husnudon gitu ya. Pemblokiran ini ya kita santai, kita urus nanti mungkin besok kalau banknya buka seperti biasa. Ternyata teman-teman sekalian, pemblokiran itu sistem sudah diambil alih oleh hacker ini, teman-teman sekalian. Sistem sudah diambil alih oleh hacker ini, lalu password dan username kita sudah diganti sama dia di mobile banking. Ya. Kalau sudah seperti itu, kita pun aman, katanya kan blokir gitu ya. Nggak taunya dia menunggu transferan yang lainnya gitu ya. Tapi sistem udah dikuasai oleh dia, ya.
Kalau misalkan di dalam rekening itu hanya 500, dia akan menunggu besok paginya biasanya atau besok siangnya. Ya, menunggu aktivitas transfer oleh orang-orang ke rekening itu. Gitu loh ya. Ini kronologinya. Ya, qadarullah tidak ada yang transfer. Memang di rekening itu habis ditransfer orang 10 juta untuk biaya bisnis gitu ya. Lalu teman-teman sekalian, eh, jam 9 ketika bank itu buka gitu ya, biar cepat buru-buru saya ingin itu gitu ya, ingin blokirkan, ternyata masih ada transaksi sampai tellernya juga geleng-geleng ini gitu loh. Itu sistemnya masih masih berjalan gitu, antara blokiran ini tuh barengan gitu, dia tahu juga ingin diblokir gitu loh ya teman sekalian. Teman-teman sekalian, apa hikmah dari ini? Ya, semoga Allah melindungi kita semuanya dari hal-hal yang negatif yang ingin merugikan kita. Semoga Allah berikan kita juga kelapangan yang mungkin terkena ujian atau musibah hal seperti ini ya. Jadi yang ingin saya sampaikan teman sekalian, ya, ketika sudah terjadi seperti itu, jangan dianggap remeh, langsung reset sebelum HP itu akan dikuasai total, termasuk m-banking kalian. Yang pertama itu. Yang kedua, langkah yang kedua, ketika kita sudah reset ya, kita biarkan dulu ya HP kita. Mungkin dana-dana yang lainnya jangan buru-buru kita masukkan kembali gitu ya. Ya, ada jedanya sehari atau 2 hari lah ya, teman-teman sekalian. Lalu seperti apa lagi yang kita informasikan ketika sudah kena seperti itu, cepat-cepat ya, kalau ada yang mencurigakan, telepon customer daripada bank-bank saudara-saudariku semuanya. Seperti misalkan BSI, misalkan kalau ada mobil bankingnya, kalau mencurigakan langsung telepon, jangan menunggu besok, langsung telepon, atau saat itu juga uang harus ditarik dari ATM. Ya, ketika kita sudah ada tanda pemblokiran, jangan nunggu besok diaktifkan mobil banking kita, langsung ke ATM, tarik semuanya dananya, atau telepon misalkan customer service-nya agar dilakukan pemblokiran dari pusat. Itu ya teman sekalian. Ini langkah awal untuk menghindari terkait dengan hal-hal seperti ini. Kenapa demikian teman sekalian? Para ustadz, saudaraku semuanya, ini kita bermain cepat dan sistem hacker itu mendeteksi perilaku kita juga. Langkah-langkah kita itu udah dibaca sama mereka. Itu mau kemana kita dibaca, itu loh ya. Sepersekian itu mereka sangat piawai ya. Ini by system soalnya. Dia juga menggunakan robot untuk memantau perucapan kita atau yang lainnya. Hal ini sangat berbahaya sekali lah pokoknya. Itu nasihat saya ya teman-teman sekalian, supaya nggak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan lah ya. Tadi saya laporkan hal ini sebetulnya ke gerai ya. Malah pihak gerai itu mengatakan bahwasanya Bapak ini persekian 2 bulan terakhir ini Pak, sudah ribuan korban. Bahkan ada korban yang 15 miliar langsung pingsan di gerai kami. 15 miliar langsung disedot, ada yang 300 juta, ada ratusan juta, seluruhnya bisa disedot semuanya. Dan ini sama persis polanya. Ya, sama persis itu ya. Kalau orang-orang ya kelas tinggi lah ya, sama persis ya. Saya minta teman-teman sekalian lebih berhati-hati, waspada. Kemarin yang sudah mengeklik, silahkan diamankan uangnya, ditarik semuanya, lalu di reset ulang. Ya. WA-nya pokoknya lagi, HP-nya di reset, setelan pabrik. Barakallahu fikum, semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dan Allah berikan kesabaran bagi kita dan berikan ganti atas apa yang menjadi ujian atau musibah yang mungkin menerpa kita semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.